Bagi pemilih DPK, KPPS 5 meminta pemilih menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik, dan apabila pemilih telah memilih KTP elektronik pada domisili di tempat baru dan tidak terdapat dalam DPT pada TPS sesuai KTP elektronik, ya. Nah, di sini tertera ya, apabila pemilih yang telah mendatangani C daftar hadir namun meninggalkan TPS dan sampai dengan waktu pemungutan suara selesai pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan pemberian suara, ya. Bagi pemilih kategori DPTP dan DPK yang belum tercantum namanya, KPPS 5 meminta pemilih menuliskan nama pemilih, ya, dan jenis disabilitas yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir, ya. Ini simulasi untuk disabilitas. Setelah absensi oleh KPPS 5, pemilih dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan, ya. Jadi setelah masuk kita lanjut ke KPPS 4 dan KPPS 5, setelah itu kita menunggu. KPPS menyiapkan dan mengatur tempat duduk pemilih paling sedikit 25, ya, 25 kursi paling sedikit, ya. 5 tempat duduk dari 25 tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi pemilih disabilitas, hamil, membawa balita, usia lanjut, dan lain-lain, ya. Jadi prioritas, ya. Pemilih menuju meja KPPS 1, 2, dan 3 untuk menerima surat suara tentunya, ya. KPPS 2 menerima dan mengurutkan C pemberitahuan KPU model A surat pindah memilih KPU dan KTP elektronik atau suket sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara 5 surat suara, ya. Ketua KPPS memilih pemilih sesuai antrian dan mendahulukan pemilih berkebutuhan khusus, orang tua atau ibu hamil untuk melakukan pemberian suara, ya. Jadi prioritas orang-orang yang paling utama, ya. Ketua KPPS menyiapkan dan mendatangani surat suara, ya. Jadi sebelum kita mengasihkan 5 surat suara, KPPS harus mendatangani. Menyiapkan surat suara dapat dibantu oleh KPPS 2 dan KPPS 3 dengan menuliskan nomor dan alamat TPS, ya. Jadi ketua dibantu oleh anggota KPPS 2 dan 3. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih, ya. Untuk pemilih, ya, ketua itu mengarahkan misalnya ibu hamil, ya, itu diarahkan. Ketua KPPS menyampaikan kepada pemilih untuk memeriksa surat suara sebelum dibawa ke bilik suara serta mengingatkan pemilih tidak membawa handphone atau alat perekam lainnya ke bilik suara, ya. Jadi dilarang membawa HP, ya. Kemudian setelah kita cek, ya, pemilih menuju bilik suara untuk melakukan pemberian suara dengan cara mencoblos dengan alat yang disediakan. Surat suara dibuka dan dicoblos, ya. Jadi masing-masing pemilih itu mencoblos 5 surat suara, ya. KPPS 3 mengumumkan C pemberitahuan KPU model A surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara, ya. Lanjut untuk pemilih menuju KPPS 6 dan 7, ya. Jadi memasukkan setelah selesai memberikan suara, pemilih melipat kembali surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai jenis pemilu, ya. KPPS 6 mengarahkan, ya, jangan sampai salah. KPPS 6 mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu, ya. Jadi jangan sampai salah, kalau salah satu repot, ya. KPPS juga meminta pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta hingga mengenai seluruh bagian kuku sebagai tanda sudah memberikan surat suara atau sudah mencoblos, ya. Pemilih keluar dari TPS, ya. Jadi alurnya seperti ini, ya. Hingga mencelupkan jari hingga kuku, kemudian keluar, ya. Ketua KPPS melaporkan jumlah suara yang tersedia dan mengatur keseimbangan jumlah pemilih dan surat suara dengan cara Ketua KPPS melaporkan jumlah surat suara yang masih tersedia kepada PPS pada pukul 12, ya. Lanjut yang lain bisa dibaca, ya. Tepat pukul 1, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperlukan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan dicatat hadirnya dalam daftar hadir atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk memilih atau mencoblos. Kemudian Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS, ya. Jadi untuk mulai penghitungan suara itu jam 1, ya. Lanjut untuk panduan pendamping pemilih disabilitas, ya. Ini disabilitas, Ketua KPPS memberikan kesempatan pemilih disabilitas dapat didampingi oleh pendamping, ya. Pendamping pemilih disabilitas mengisi dan mendatangani formulir model C pendamping KPU, ya. Baik itu tunanetra atau orang yang sedang sakit, misalnya sakit stroke, ya, itu harus didampingi, ya. Nanti untuk pendamping itu bisa mendatangani
C. Pendamping. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan, ya. Jadi bisa cek di sini untuk poin 1, 2, 3. Bapak Ibu bisa di stop dulu videonya, ya. Jadi tertera ada 3 poin, ya. Bagi pemilih disabilitas, ya, dapat memberikan suara, ya. Selanjutnya untuk panduan pelayanan pemilih disabilitas, ya. Jadi untuk panduan pelayanan pemilih disabilitas. Yang pertama, disabilitas netra, ya. Jadi untuk panduan disabilitas netra, sentuh pundak atau tangan pemilih disabilitas saat hendak memulai pembicaraan, ya. Jadi kita sentuh aja pundaknya. Tanyakan pada pemilih tunanetra tersebut apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos, ya. Tentunya pasti, ya. Perkenankan mereka untuk menggenggam lengan Anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau sebelah kanan Anda, ya. Selanjutnya untuk menunjukkan posisi benda-benda gunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam. Misalnya jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti di sebelah kiri, ya. Saat mempersiapkan pemilih tersebut untuk duduk, bimbing tangannya ke sandaran atau lengan kursi sehingga pemilih tersebut dapat duduk sendiri, ya. Jadi diarahkan untuk yang netra. Saat menggambarkan berbagai benda, gunakan kata-kata yang lugas dan tepat. Hindari kata yang samar seperti ini, itu, di sana, di sini. Itu harus dihindari. Harus yang tepat, ya. A, B, gitu. Disabilitas daksa, ya, untuk panduan disabilitas daksa. Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada penyandang tuna daksa apakah mereka membutuhkan bantuan, ya. Kalau misalnya butuh bantuan, pendamping membantu. Biarkan mereka berpegang pada Anda jika kaki mereka kurang stabil, ya. Selanjutnya, jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama, misalnya lebih dari 1 menit, sesuaikan posisi Anda saat berbicara dengan tunadaksa, ya. Jadi semuanya ada panduannya, ya. Tawarkan posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu agar mereka bisa bergerak dengan leluasa, ya. Lanjut, bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu kepada pengguna bagaimana caranya, ya. Kecuali kalau Anda sudah tahu, ya. Saat membantu mendorong kursi roda, perhatikan dan hindari rintangan, selokan atau lubang yang memungkinkan Anda di depan. Hindari jalan atau bidang yang berlubang atau berbatu-batu, ya. Jangan sampai gerunjulan, ya. Kalau bahasa Jawanya itu gerunjulan. Penanganan kejadian khusus tertentu yang terjadi di TPS, ya. Penanganannya gimana, ya? Orang dengan KTP elektronik di sebelah DKI Jakarta memaksa memilih tanpa memiliki form A pindah memilih, ya. Tidak memiliki form A pindah memilih. Tindakannya, pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara di TPS. Ini tindakannya, ya. Kemudian pemilih DBK memaksa memilih tidak sesuai alamat domisili KTP elektronik, ya. Pemilih daftar pemilih khusus, ya. Tindakannya, pemilih tidak berhak memberikan suara di TPS tersebut, ya. Tidak berhak memberikan suara di TPS tersebut. KPU menjelaskan bahwa pemilih DBK dapat menuju TPS yang sesuai dengan domisili yang tertera di KTP elektronik. Ini adalah DBK, ya. Pemilih yang terindikasi sudah melakukan proses pemberian suara, tindakannya, pemilih tidak berhak memberikan suara di TPS. Itu melanggar, ya, tidak boleh sama sekali, ya. Makanya harus jeli. Pemilih meminta menukar surat suara rusak atau keliru coblos. Pemilih meminta, ya, tidak kan? Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPS. Maksimal hanya 1 kali, ya, salah coblos atau salah, ya. Tindakannya, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut harus dicatat dalam berita acara, ya. Tindakannya, penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 kali, ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1 kali, hanya 1 kali. Pemilih DPT datang di atas jam 12, ya. Tindakan, pemilih dapat memberikan suara pada TPS tersebut. Jadi boleh, ya, sebelum dimulai pemungutan suara. DPK datang antri 5 orang dan datang di atas jam 1. Ya, seharusnya jam 1 sudah mulai. Tindakannya, memberikan kesempatan pada pemilih DPK selama
selama sudah berada dalam antrian sebelum paling lambat pukul 1. Bisa berarti ya. Yang selanjutnya ya, saksi datang terlambat ya, maksimal itu setengah jam ya. Tindakan saksi diperbolehkan masuk TPS dengan menunjukkan surat mandat ya. Intinya untuk saksi itu harus ada surat mandat ya. Pemilik DPK datang sebelum jadwal jam 10 ya. Tindakannya, ketua kami menjelaskan kepada pemilih tersebut untuk datang kembali ke TPS jam 12. Jadi prioritas pertama itu adalah DPT ya. Selanjutnya untuk persiapan penghitungan suara ya. Jadi ketua KPPS membagi tugas KPPS untuk persiapan penghitungan suara. Tentunya untuk memulai penghitungan suara itu pukul 13 waktu setempat ya. Menyusun ulang tata letak meja dan kursi TPS ya. Karena di sini kita mau menghitung ya. Mensesuaikan kotak suara agar mudah disaksikan semua orang di tengah lokasi ruangan ya. Jadi kita sejajarkan kotak suara, kemudian KPPS menyiapkan dan memasang formulir model C hasil pada papan yang tersedia ya. Ini adalah tugas-tugas KPPS. Lanjut, pihak yang ada di dalam TPS hanya anggota KPPS, saksi dan pengawas TPS ya, yang ada di lokasi TPS. Lainnya di luar semua. Pemilih, pemantau pemilu dan masyarakat di tempat di luar TPS. Ingat ya, ingat. KPPS menyiapkan dokumen salinan DPT, daftar pemilih KAPKO ya. Kami menyiapkan dokumen salinan DPT ya. Selanjutnya KPPS menyiapkan dokumen C daftar hadir DPT, DPTP, DPK dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Kami memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos ya. Jadi kita beri tanda silang ya. Tanda silang pada bagian luar surat suara yang mengandung nomor dan alamat TPS serta tanda tangan ketua KPPS dengan spidol atau ballpoint ya, yang jelas ya. KPPS menghitung jumlah surat suara yang terdapat di luar kotak suara ya, dihitung. A. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu itu harus diikat pakai karet ya, dipisah-pisahkan ya. Selanjutnya jumlah surat suara rusak atau keliru coblos untuk masing-masing jenis pemilu dipisahkan ya, ditandai pakai spidol ya. Selanjutnya untuk pelaksanaan penghitungan suara. Untuk penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca ya. Nah, perhitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota ya. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan atau KPPS ke-7 melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara ya. Dibantu oleh KPPS 6 dan 7 dengan A. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir ya. Jadi harus transparan sekali ya. Kemudian mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS ya. Jadi ditumpahin semua, habisin ya. Yang ketiga, menghitung dan mencatat jumlah surat suara dan memberitahukan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau atau masyarakat atau pemilih ya, tunjukkan ya. Lanjut, proses penghitungan suara ya. Bab terakhir ya. Jadi KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir C hasil jumlah data pemilih tetap DPT, jumlah pengguna hak pilih, data penggunaan surat. KPPS kedua membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS ya. Jadi dibantu oleh KPPS 1 dan 2 ya. Ketua KPPS memeriksa tanda coblos menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah dengan suara yang jelas ya. Yang jelas dan lantang tentunya. Kriteria suara sah pemilu presiden dan wakil presiden ya. A. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, tanda coblos pada nomor urut foto nama salah satu pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai politik dalam sebuah suara ya. Ini masih pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ya, surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS pasti itu. B. Tanda coblos pada nomor pada kolom yang disediakan, ini yang sah ya. Kriteria suara sah pemilu anggota DPD, surat suara ditandatangani tanda coblos terdapat pada kolom 1 calon perseorangan ya. Ini sah.
KPS ketiga dan keempat mencatat hasil penghitungan suara masing-masing jenis pemilu dalam bentuk turus atau tally dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca, ya, seperti itu, ya. KPPS kelima melipat surat-suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS, ya, ini tugas KPPS 5, ya. Kemudian untuk KPPS yang ke-6 dan ke-7 menyusun, mengelompokkan surat-suara dan sah dan tidak sah dan mengikat dengan karet, ya. Ini KPPS ke-6 dan ke-7, ya, melipat dan mengikat dengan karet, ya. Formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU, ya. Ini formulir C kejadian khusus, ya. KPPS dan saksi mendatangani formulir C hasil, ya. Jadi ditandatanganin semua dari 7 KPPS dan saksi serta pengawas. Formulir C hasil yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan difoto menggunakan aplikasi Sirekap. Tapi ya, sampai saat ini masih susah untuk aplikasi Sirekap, ya. Lanjut, ya, yang selanjutnya formulir model C hasil PPWP, ya, presiden dan wakil presiden. Ini formulir model C-nya, ya. Nanti kita bahas untuk per model, per formulir, ya, kedepannya atau next video, ya. Formulir model C hasil DPR, ini bentuknya seperti ini, ya, DPR. Formulir model C hasil DPR, ya. Lanjut, ya. Formulir model C hasil DPD, ya. Formulir model C hasil DPD. Kita nanti untuk kedepannya kita bisa bikin tutorial, ya, untuk pengisian formulir, ya. Formulir model C, ya. Ini model C hasil DPRD provinsi, ya. Jadi hampir sama, ya. Buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK, ya, tentunya tahu, ya. Kita belajar bareng, ya. Sekarang untuk pembuatan salinan, ya, tentunya di TPS kita siapin printer, ya. Setelah formulir model C hasil didatangani, Ketua KPPS mengisi formulir model C hasil salinan, ya. Selanjutnya untuk yang B, KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS, ya. Jadi di scan, ya, di scan, diperbanyak. Jika KPPS tidak dapat melakukan penggandaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik, ya. Ketua dan anggota KPPS mendatangani formulir model C hasil salinan dan C hasil salinan hasil penggandaan serta ditandai oleh saksi yang hadir, ya. Selanjutnya untuk yang D atau keempat, KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir model C salinan, ya. Ini model C hasil salinan PPWP-nya, ya. Hasil salinan formulir model C hasil salinan, ya. Hasil salinan DPR, ya. Nih, ya. Jadi buat anggota KPPS, ya, baik ketua ataupun anggota, kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Dan semoga diberi kelancaran, ya, tidak ada masalah dan dimudahkan dalam menjalankan tugas, ya. Amin, ya. Ini formulir model C hasil salinan DPRD provinsi, ya. Nanti insya Allah kita update, ya, karena untuk waktu pemilihan umum itu masih 15 hari lagi. Ini di luar kotak suara, ya. KPPS wajib menyampaikan satu rangka formulir C hasil salinan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel, ya, pada hari dan tanggal pemungutan suara diumumkan, ya. Hasil pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Ini yang nantinya dikembalikan ke PPS, ya. Dibungkus atau dimasukkan ke dalam amplop. Isi kotak PPWP, ya. Penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS, ya. Di sini ada beberapa poin, ya, formulir dalam sampul C hasil, ya, banyak. Nanti ya Bapak juga bisa di stop videonya. Ini jenis sampulnya, sudah tandanya itu sudah masing-masing. Sampul formulir C hasil salinan, hasil kejadian khusus dan hasil C pendampingan.
Ini jenis sampulnya, surat suara sah ya, ini surat suara tidak sah, surat suara rusak atau keliru coblos, surat suara tidak digunakan ya. Jadi masing-masing nanti sudah ada sampul dan bagian masing-masing. Di kotak, isi kotak DPR ya. Sampul berisi surat suara sah DPR, di sini tertera ya, sudah ada amplop coklatnya ya, yang nantinya buat tempat untuk surat suara sah, tidak sah, dan tidak digunakan ya. Jadi penyampaian isi kotak, isi atau di luar kotak itu disampaikan oleh PPK melalui PPS ya. Ini isi kotak DPRD provinsi, masih sama, sampul berisi surat-surat sah DPRD provinsi yang kedua, ketiga, keempat, dan ini adalah formulir surat pengantar berita acara ya, formulir surat pengantar KPPS ke PPS ya. Surat pengantar KPPS ke PPS ya. Jadi kotak suara disegel dan diserahkan ke PPK melalui PPS ya. Jadi disegel kembali ya, dimasukkan kembali yang sudah dicoblos yang tidak digunakan ya. Kotak suara disegel dengan tepat ya. KPPS pasti mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS ya. Ini sudah pasti harus diumumkan. PPS pasti mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh dengan mendapatkan formulir C hasil salinan di tempat umum pada kelurahan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Nanti di next video kita lanjut. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.